Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pegawai di kantor pos Balikpapan dirampok dan dilukai oleh orang tidak dikenal. Jelang Natal dan Tahun Baru, petugas ingatkan para calon penumpang kapal dari Pelabuhan Semayang Balikpapan agar tidak memanfaatkan jasa calo. Sekelompok warga di Samarinda memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi barang bernilai ekonomis. Seperti inilah suasana Pelabuhan Semayang Balikpapan Jumat sore. Meski tidak terlalu ramai, namun banyak calon penumpang yang rela menginap di pelabuhan sebelum berangkat ke daerah tujuan. Situasi seperti inilah yang kerap dimanfaatkan para calo untuk mengambil keuntungan dengan menjual tiket fisik dengan harga lebih mahal dari harga resmi. Kondisi tersebut diakui oleh salah satu calon penumpang yang datang ke pelabuhan bersama 5 orang rekannya. Mereka yang rencananya akan pulang ke kampung halaman di Maumere ini bisa mendapatkan tiket kapal melalui calo dengan harga berbeda-beda mulai dari Rp480.000 hingga Rp750.000 per tiket. Berapa orang berangkat ini? Berangkat berapa orang? Bertiga? Banyak kan ini. Ya, banyak. Ya. Banyak. Banyak ya. Harga tiket naik? Harga tiket ada naik atau tetap dari tahun lalu? Punya aku ada 700. Calo dia calo. Oh. Di online Pak tiketnya. Calo. Di online. Di calo. Dapat harga berapa? Masih Dikasih berapa? 400 ya. 480. Meski masih ada calon penumpang yang membeli tiket melalui calo, namun pihak Pelni menegaskan pembelian tiket kapal yang berlaku hanya dengan menggunakan sistem daring. Para calon penumpang yang membeli tiket melalui calo dipastikan tidak bisa berangkat ke daerah tujuan. Boarding, pas lagi naik ke atas kapal, itu kita periksa berlapis. Berarti besar kemungkinan penumpang yang beli tiket dari calo nggak bisa naik ya Pak? Tidak bisa, kita jamin tidak bisa naik. Untuk Pelabuhan Semayang Balikpapan, para calon penumpang akan menghadapi pemeriksaan tiket secara berlapis. Para penumpang pun diwajibkan menunjukkan identitas diri guna memastikan kecocokan antara nama dalam tiket dan nama calon penumpang. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Jelang libur perayaan Natal dan libur Tahun Baru, suasana di Pelabuhan Semayang Balikpapan sepanjang Sabtu siang masih belum ramai. Meski begitu, polisi kawasan pelabuhan tetap harus menjalankan tugas pengawasan, terutama jelang kedatangan maupun keberangkatan kapal penumpang. Terkait aktivitas para calo di pelabuhan, pihak Polsek kawasan pelabuhan sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan memasang sejumlah spanduk tentang peringatan dan larangan membeli tiket dari calo, serta imbauan agar membeli tiket langsung ke Pelni. Imbauan ini mulai dipasang di depan pelabuhan hingga ke ruang tunggu. Betul, jadi memang dari pihak Polsek kemarin juga sudah memasang himbauan di dalam itu, di ruang tunggu, di depan juga sudah dipasang untuk himbauan-himbauan bahwa untuk pembelian tiket tidak disarankan untuk ke calo, langsung ke Pelni. Juga kita dari Polsek kawasan pelabuhan juga
memerintahkan untuk Kadit Bimas untuk setiap hari memberikan penyuluhan untuk himbauan-himbauan kepada masyarakat yang akan berangkat baik naik peri atau pelni. Sementara mungkin karena yang tanya polisi belum ada, jadi selama ini belum ada. Jadi belum ada, selama ini masih landai-landai saja. Polisi kawasan pelabuhan memastikan pengawasan dan patroli akan terus dilakukan hingga pasca Natal dan pergantian tahun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meredam aktivitas calo di lingkungan pelabuhan. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Waduh, insiden lagi nih jembatan kuburan. Truk trailer yang melewati kawasan RT 4 Kampung Maluang, Gunung Tabur Berau ini akhirnya terperosok. Truk yang mengangkut alat berat itu terperosok akibat memaksakan untuk melintasi jembatan kayu ulin. Karena tak kuat menahan beban truk, jembatan tersebut akhirnya rusak dan runtuh. Ketua RT setempat menyatakan peristiwa ini menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Keberadaan jembatan ini pun sangat vital karena selama ini menjadi akses warga menuju sekolah dasar, pusat kampung, dan sawah. Alhamdulillah tadi kami sudah koordinasi dengan pihak perusahaan yang di situ yang mengerjakan. Kami juga koordinasi dengan PU. Progresnya hari ini mulai dikerjakan. Dia lagi pengadaan material untuk sini. Kalau mobil-mobil kecil memang ini masih dilewati oleh masyarakat, apalagi yang ngantar-ngantar anak sekolah itu kan. Jadi ini jalur yang sangat penting bagi masyarakat kami di tempat ini kan. Karena pertama anak sekolah diantar, kemudian orang yang pergi kerja ke Maluang sana, kemudian yang lebih penting juga kan di sana ada sawah tuh, petani-petani itu kan lewat sini. Jadi ini akses yang sangat penting. Jadi makanya kami berharap supaya jembatan ini cepat diperbaiki. Untuk saat ini warga hanya bisa memanfaatkan jembatan kayu seadanya dan hanya bisa dilintasi sepeda motor. Warga berharap perbaikan jembatan bisa secepatnya selesai agar aktivitasnya tidak lagi terhambat. Gusti dan Amir Hamzah melaporkan.